Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan membawakan materi yang berjudul statistika. Adapun nama anggota kelompok kami yang pertama Mercy, yang kedua Gimaya Putri, yang ketiga Catherine Pagiling. Langsung saja saya persilakan kepada pemateri pertama yaitu Catherine Pagiling untuk membawakan materinya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian statistika dan penyajian data. Yang pertama yaitu pengertian statistika. Statistika merupakan pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan data, penganalisisan data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan data dan hasil penganalisisan yang dilakukan. Sedangkan yang dimaksud dengan statistik adalah hasil analisis dan pengolahan data. Statistik menunjukkan karakteristik data, misalnya rataan hitung, median, modus, dan lain sebagainya. Beberapa hal yang perlu dipahami dalam statistik yaitu yang pertama, populasi dan sampel, yang kedua, datum dan data, dan yang ketiga yaitu kriteria data. Populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan objek yang akan diteliti, sedangkan yang dimaksud dengan sampel adalah sebagian objek yang akan kita teliti. Pengambilan objek yang diteliti, baik populasi maupun sampel, dapat dijadikan sebagai kesimpulan suatu keadaan yang kita amati. Untuk pengambilan suatu sampel, yang harus diperhatikan adalah sampel tersebut harus mewakili sebuah populasi. Datum dan data. Datum adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan. Datum ini dapat berupa angka, lambang, atau sifat. Sedangkan kumpulan datum disebut dengan data. Jadi dapat disimpulkan bahwa data merupakan bentuk jamak dari datum. Kriteria data. Kriteria data ditinjau dari jenisnya. Suatu data dapat dibedakan menjadi data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang bukan merupakan bilangan, sedangkan data kuantitatif adalah data yang berupa bilangan. Kriteria data ditinjau dari cara mendapatkannya. Suatu data dapat dibedakan menjadi data cacahan dan data ukuran. Data cacahan adalah data yang diperoleh dengan cara mencacah atau menghitung, sedangkan data ukuran adalah data yang diperoleh dengan cara mengukur. Yang kedua yaitu penyajian data. Ada beberapa cara dalam penyajian data. Yang pertama, penyajian data dalam bentuk diagram batang. Diagram batang merupakan penyajian data statistika dengan menggunakan gambar berbentuk balok atau batang. Contoh diagram batang terdapat pada gambar di samping. Contoh diagram batang terdapat pada gambar di samping. Yang kedua yaitu diagram garis. Diagram garis merupakan penyajian data statistik menggunakan gambar yang berbentuk garis lurus. Nah, contoh diagram garis yaitu terdapat pada gambar ini. Kemudian diagram lingkaran. Diagram lingkaran merupakan penyajian data statistik dengan menggunakan gambar yang berbentuk daerah lingkaran. Contoh diagram lingkaran yaitu terdapat pada gambar ring. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh saya sendiri. Baik, materi selanjutnya adalah daftar distribusi frekuensi. Yang pertama, daftar distribusi frekuensi data tunggal. Dari data di atas tampak bahwa nilai 2 muncul 2 kali, nilai 3 muncul 2 kali, nilai 4 muncul 3 kali, nilai 5 muncul 7 kali, nilai 6 muncul 7 kali, dan nilai 7 muncul 8 kali, nilai 8 muncul 5 kali, dan nilai 9 muncul 3 kali. Selanjutnya, daftar distribusi frekuensi berkelompok. Langkah-langkah membuat daftar distribusi frekuensi disusun sebagai berikut. Yang pertama, menentukan rentang. Jangka adalah data terbesar dikurangi data terkecil, rentang sama dengan X maksimal dikurang X minimal. Dengan maksimal
sama dengan data terbesar dan X minimum sama dengan data terkecil. Selanjutnya menentukan banyak kelas interval dalam kurung K. Banyak kelas interval yang dibutuhkan dapat ditentukan dengan menggunakan kaidah Sturges, yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 log dalam kurung N. Dengan K sama dengan banyak kelas interval dan N sama dengan banyaknya datum dalam suatu data. Yang ketiga, menentukan panjang interval kelas dalam kurung V. Panjang interval kelas ditentukan dengan rumus P sama dengan J per K. Dengan P sama dengan panjang kelas, J sama dengan jangkauan, dan K sama dengan banyak interval kelas. Yang selanjutnya menentukan ujung bawah kelas interval pertama. Untuk menentukan ujung bawah kelas interval pertama, ambil nilai data terkecil atau nilai data yang lebih kecil dari data terkecil, tetapi selisihnya kurang dari panjang kelas yang telah ditentukan. Selanjutnya, membuat kelas-kelas interval, titik tengah, dan frekuensinya dalam tabel distribusi frekuensi. Dalam membuat kelas interval tersebut sedemikian sehingga mencakup semua data. Titik tengah satu kelas adalah setengah dari jumlah batas bawah dengan batas atas suatu kelas tersebut. Selanjutnya yang ketiga, histogram dan poligon. Penyajian data distribusi frekuensi dengan menggunakan gambar berbentuk persegi panjang disebut dengan histogram. Sedangkan jika menghubungkan titik-titik tengah dari bagian sisi atas sepanjang histogram, maka kita akan mendapatkan grafik garis yang disebut poligon. Selanjutnya bagian D, ukuran pemusatan data. Yang pertama, rataan hitung. Nah, cara menghitung data berkelompok yaitu dengan membagi jumlah data frekuensi kumulatif dengan jumlah frekuensi yang ada. Selanjutnya, yang kedua, modus. Rumus dari modus yaitu L0 ditambah C dalam kurung B1 per B1 ditambah 2. Nah, keterangannya dapat dilihat pada slide. Selanjutnya, median. Median adalah nilai tengah. Nah, rumus dari median adalah L0 ditambah C dalam kurung frekuensi kelas sebelum median per frekuensi kelas median. Nah, keterangannya dapat dilihat pada slide. Sekian dari saya. Baik, materi selanjutnya yaitu ukuran letak data. Yang pertama, kuartil. Nah, jika sekumpulan datum yang telah terurut dibagi menjadi 4 bagian yang sama banyak, maka bilangan pembaginya disebut dengan kuartil. Nah, ada 3 jenis kuartil, yaitu kuartil pertama atau Q1, kuartil bawah, kuartil kedua atau Q2, atau kuartil tengah, dan kuartil ketiga. Untuk data tidak berkelompok, kita mencari kuartil dengan QI sama dengan nilai KI dalam kurung N tambah 1 per 4. Untuk data berkelompok, kita dapat mencari nilainya dengan menggunakan rumus QI sama dengan L0 ditambah C dalam kurung IN per 4 dikurang frekuensi kelas sebelum kuartil dan dibagi dengan frekuensi kelas kuartil. Selanjutnya nomor 2 yaitu desil. Nah, desil adalah pembilang dari sekumpulan. Nah, desil adalah sekumpulan datum yang telah terurut dibagi menjadi 10 bagian yang sama banyak. Rumus desil untuk data tabel distribusi frekuensi adalah sebagai berikut. Nah, DI sama dengan LI ditambah C dalam kurung I per 10 dikali N dikurang dengan jumlah frekuensi sebelum desil dibagi dengan frekuensi kelas desil.
Selanjutnya yang ketiga yaitu presentil. Nah, jika sekumpulan data yang telah terurut dibagi menjadi 100 bagian yang sama banyak, maka bilangan pembaginya disebut dengan presentil. Nah, letak presentil sama dengan datum ke I dalam kurung N tambah 1 per 100. Nah, rumus presentil untuk data dalam tabel distribusi frekuensi adalah PI sama dengan LI ditambah C dalam kurung 1 per 100 dikali N dikurang jumlah frekuensi sebelum presentil dibagi dengan frekuensi presentil. Nah, materi selanjutnya yaitu ukuran dispersi data. Yang pertama, rentang atau jangkauan. Nah, rentang atau jangkauan didefinisikan sebagai selisih dari data terbesar dengan data terkecil, yaitu rentang sama dengan data terbesar dikurang data terkecil. Nah, contohnya yaitu tentukan rentang dari data 5, 16, 55, 44, 62, 12, 31, 2, 41, dan 74. Nah, dapat diketahui bahwa data terbesar dari data tersebut adalah 74 dan data terkecilnya adalah 2. Jadi untuk mencari nilai rentangnya yaitu 74 dikurang 2 yaitu sama dengan 72. Selanjutnya rentang antar kuartil. Rentang antar kuartil didefinisikan sebagai rentang kuartil sama dengan Q3 dikurang dengan Q1. Selanjutnya simpangan kuartil. Simpangan kuartil didefinisikan sebagai simpangan kuartil sama dengan seperdua dalam kurung Q3 dikurang Q1. Nah, contohnya yaitu tentukan simpangan kuartil dari contoh sebelumnya. Nah, misalnya simpangan kuartilnya Q3-nya adalah 55 dan Q1-nya adalah 12. Nah, jadi simpangan kuartilnya yaitu 55 dikurang 12 sama dengan 43 dibagi 2 sama dengan 11,5. Selanjutnya yaitu simpangan rata-rata. Nah, simpangan rata-rata adalah ukuran persebaran data yang mencerminkan persebaran tiap nilai datum terhadap nilai rataan hitung. Selanjutnya yaitu variasi. Nah, misalkan X adalah rataan hitung dari data yang terdiri atas kumpulan datum X1, X2, X3 sampai Xn, maka ragam atau variasinya ditentukan oleh S2 sama dengan 1 per N sigma Ni sama dengan 1 Xi dikurang X dalam pangkat 2. Selanjutnya yaitu simpangan baku. Misalkan X adalah rata-rata hitung dari data yang terdiri atas kumpulan datum X1, X2, X3 sampai Xn, maka simpangan baku ditentukan oleh dapat dilihat pada rumus di layar. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, berdasarkan materi yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa statistika merupakan pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan data, penganalisisan data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan data dan hasil penganalisisan yang dilakukan. Sedangkan yang dimaksud dengan statistik adalah hasil analisis dan pengolahan data. Statistik menunjukkan karakteristik data, misalnya rataan hitung, median, modus, dan lain sebagainya. Dalam statistik terdapat beberapa hal yang harus dipahami, yaitu bagaimana penyajian data dalam statistik, kemudian bagaimana daftar distribusi frekuensi statistik, bagaimana ukuran pemusatan data, dan ukuran letak data, serta ukuran dispersi data. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.